Hadis-hadis tentang Ahlul Bait. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebelum kita kaji tentang hadis-hadis yang membahas Ahlul Bait, kami ingatkan kembali kita niat mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, berharap pada syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas pondasi niat yang baik. Kami peringatkan bahwa orang yang mengaji itu butuh kesabaran, sabar. Jadi as-sabru ala ta'ah, sabar atas ketaatan. Jadi ngaji itu butuh kesabaran tingkat tinggi. Kalau nggak sabar, baru mendengarkan keterangan sedikit aja sudah bosen, pindah channel, pindah kegiatan yang lain, pindah topik yang lain, belum tuntas, ilmunya setengah-setengah, tetapi disampaikan kepada orang lain menjadi fitnah. Oleh sebab itu kita harus bersabar dalam mengkaji ilmu-ilmu Islam. Sabaran harus tingkat tinggi. Mengapa? Karena setiap kaum muslimin yang ingin mengaji itu didatangi, digoda oleh ribuan setan. Ribuan setan datang sini berganti, agar kaum muslimin yang mau mengaji, baru mau mengaji itu digoda agar tidak sabar, sehingga dia akan pecah konsentrasinya. Kalau sudah pecah konsentrasinya, maka dia akan membuka konten-konten yang lain atau kegiatan-kegiatan yang lain, atau membahas hal-hal yang lain yang kurang bermanfaat, kurang berguna. Oleh sebab itu, lawanlah setan dan hawa nafsu. Kita butuh kesabaran di dalam menuntut ilmu, ya terutama ilmu-ilmu Islam. Mengapa setan menggoda? Begini loh, kalau manusia itu mengaji kemudian sampai alim, setan kerepotan. Makanya setan menggoda duluan agar manusia tidak menjadi alim. Ya, sadarilah bahwa orang yang setiap mau mengaji itu pasti ribuan setan datang silih berganti. Belum ditambah nafsunya sendiri, jadi godaannya sangat berat. Sekali lagi, marilah kita bersabar sampai tuntas pembahasan hadis-hadis yang menjelaskan tentang Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-haditsul awalu. Bermula hadis yang pertama. Akhrajahu Muslimun, akhraja telah mengeluarkan pada hadis Muslimun oleh Imam Muslim. An Zaid bin Arqamah, diriwayatkan dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, qala, telah berkata oleh beliau Zaid bin Arqam, qala Rasulullah, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala, ingat-ingatlah, ayyuhan nas, wahai manusia, fa innama ana, karena sesungguhnya bermula saya hanyalah basyarun, yaitu manusia, yushiku, yang hampir saja, ayatiya, oleh sekiranya datang, Rasulul Rabbi, oleh utusan Tuhanku, fa'ujibah, lalu menjawab oleh aku. Maksudnya adalah utusan Tuhanku malaikat maut yang akan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW akan menjawab tentang panggilannya itu. Wa ana tarikun, wa ana bermula saya tarikun, yaitu orang yang meninggalkan, fikum, di tengah-tengah kalian, thaqalaini, pada dua pembebanan yang berat. Awaluhuma, bermula awal keduanya, kitabullah, yaitu kitabnya Allah, yaitu Al-Quran. Fihi, yaitu tetap di dalamnya kitab Allah, al-huda, bermula petunjuk, wan nuru, dan bermula cahaya. Fakhudhu, maka ambillah oleh kalian, bi kitabillahi, pada kitabnya Allah, yaitu Al-Quran. Wastamsiku, dan berpegang tegunglah oleh kalian, bihi, pada kitab Allah. Fahatha ala kitabillahi wa raghaba fihi. Ini perkataannya Zaid bin Arqam yang ini. Fahatha, lalu menganjurkan oleh Rasulullah SAW, mendorong, ala kitabillahi, agar manusia itu berpegang teguh pada kitabnya Allah. Waraghaba, dan Rasulullah menyemangati cinta, fihi, di dalam kitab Allah. Tsumma qala, kemudian bersabda oleh beliau Rasulullah SAW, wa ahlu baiti, dan ahlu baitku, udzakirukumullahu udzakiru, memperingatkan oleh aku, kata Rasulullah, kum, pada kalian, Allah, pada Allah, fi ahli baiti, di dalam ahli baitku. Udzakirukumullahu fi ahli baiti, udzakirukumullahu fi ahli baiti. Lafaz seperti ini diulang oleh Rasulullah sebanyak 3 kali.
Faqala lalu berkata lahu kepada Zaid bin Arqam, Husainun oleh Husain. Waman ahlu baitihi. Waman bermula siapakah? Ahlu baitihi yaitu ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Zaidu, wahai Zaid bin Arqam, alaysa nisa'uhu bukanlah nisa'uhu istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahli baiti yaitu termasuk dari ahli baitnya Rasulullah. Qala berkata oleh beliau Zaid bin Arqam, nisa'uhu min ahli baitihi. Nisa'u bermula istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahli baiti yaitu termasuk dari ahli baitnya Rasulullah. Ini jelas karena ayatnya khitabnya tentang istri-istri Rasulullah ya, ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Ahzab. Walakin akan tetapi ahlu baiti bermula ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yaitu orang hurima yang diharamkan as-shadaqata. Hurima yang diharamkan terhadap dia man as-shadaqata pada shadaqah ba'dahu di dalam setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata oleh beliau Husain, wa man hum? Wa man bermula siapakah hum? Yaitu mereka. Qala berkata oleh beliau Zaid bin Arqam, hum alu aliyin. Hum bermula mereka alu aliyin yaitu keluarganya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa alu Aqilin dan yaitu keluarganya Aqil. Aqil juga bin Abi Thalib. Wa alu Ja'farin dan yaitu keluarganya Ja'far. Lah Ja'far ini juga bin Abi Thalib. Wa alu Abbasin dan yaitu keluarganya Abbas. Lah kalau Abbas ini bin Abdul Muttalib. Jadi yang tiga yaitu sepupunya Rasulullah, semuanya bin Abu Thalib, dan Abbas ini adalah pamannya Rasulullah karena bin Abdul Muttalib. Qala berkata oleh beliau Husain, kullu haula'i hurima as-shadaqata. Apakah bermula setiap mereka itu hurima diharamkan terhadap kullu haula'i as-shadaqata pada shadaqah? Qala berkata oleh beliau Zaid bin Arqam, na'am, iya. Akhrajat telah mengeluarkan pada hadis Muslimun oleh Imam Muslim, nomor hadis 2408. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim ini dari Zaid bin Arqam, jelas bahwa ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama, seluruh ummahatul mukminin, yaitu ibunya orang-orang mukmin. Beliau adalah azwajun nabi, zaujatun nabi, para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah seluruh keluarganya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga seluruh keluarganya Aqil bin Abu Thalib. Kemudian yang keempat seluruh keluarganya Ja'far bin Abi Thalib. Yang kelima seluruh keluarganya Abbas, yaitu bin Abdul Muttalib. Lah Abbas bin Abdul Muttalib inilah nanti yang akan menurunkan daulah ya, para penguasa dari daulah Bani Abbasiyah di Baghdad. Itu adalah keturunan dari Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Al-haditsu tsani. Bermula hadis yang kedua. Akhraja yaitu telah mengeluarkan pada hadis Ahmadu oleh Imam Ahmad wa Abu Ya'la dan oleh Imam Abu Ya'la, wa Tabarani dan oleh Imam At-Tabarani. An Abi Sa'idin dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni qad taraktu fikum ats-tsaqalaini. Inni sesungguhnya aku, kata Rasulullah, qad taraktu yaitu sungguh-sungguh telah meninggalkan oleh aku fikum di tengah-tengah kalian ats-tsaqalaini pada dua beban berat. Ahaduma bermula salah satu keduanya, ats-tsaqalain akbaru yaitu lebih besar, minal akhari daripada yang lain. Kitabullahi wujudnya kitab Allah azza wa jalla, hablun yaitu kabel atau tali penghubung, mamdudun yang dibentangkan minas samai dari langit, ilal ardi sampai ke bumi. Wa itrati dan wujudnya anak turunku, anak turun ay dzurriyyah. Itratun itu an-naslu au ad-dzurriyyah, dzurriyyah atau anak turun. Ahlu baiti wujudnya ahli baitku. Dari ini jelas redaksi hadisnya kitabullah azza wa jal dan wa itrati ahlu baiti. Akhrajat telah mengeluarkan pada hadis Ahmad oleh Imam Ahmad fi musnadi dalam kitab musnad beliau nomor hadis 11211. Wa Abu Ya'la dan oleh Imam Abu Ya'la Al-Mausili fi musnadi dalam kitab musnad beliau nomor hadis 1021. Wa Tabarani dan oleh Imam At-Tabarani fil Mu'jamil Kabiri di
di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir nomor hadis 363. Al-haditsu tsalitsu. Bermula hadis yang ketiga. Akhraja telah mengeluarkan pada hadis At-Tirmidzi oleh Imam At-Tirmidzi. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, telah berkata oleh beliau, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah melihat oleh aku, kata Jabir bin Abdullah, Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjati, di dalam haji beliau, yauma Arafah, pada hari Arafah. Wa huwa, dalam keadaan bermula beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala naqatihi, yaitu berada di atas ontanya beliau Rasulullah, al-Qaswa'i, yang bernama al-Qaswa'. Yakhtubu, sedang berkhutbah oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa sami'tu, lalu mendengar oleh aku hu pada Rasulullah, yaqulu, sedang bersabda oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ini sesungguhnya aku, taraktu, yaitu telah meninggalkan oleh aku, fikum, di tengah-tengah kalian, ma ini mamusuliyah, ma yang in akhadtum, jika telah mengambil oleh kalian bihi pada ma, lang tadillu, maka tidak akan sesat oleh kalian. Kitab Allahi, pada kitabnya Allah, ay Al-Quran, wa itrati, dan anak turunku, dzurriyyahku, ahla baiti, wujudnya ahli baitku. Akhraja, telah mengeluarkan pada hadis At-Tirmidzi oleh Imam At-Tirmidzi nomor hadis 3786. Wa qala At-Tirmidzi, dan telah berkata oleh Imam At-Tirmidzi, wa fil babi, dan yaitu tetap di dalam bab ini, an Abi Dzarrin, yaitu dari Abu Dzar, wa Abi Sa'idin, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri, wa Zaid bin Arqam, dan dari Zaid bin Arqam, wa Hudzaifah bin Asid, dan dari Hudzaifah bin Asid. Wa hadza, bermula ini, kata Imam At-Tirmidzi, haditsun, yaitu hadis, hasanun, yang hasan, gharibun, yang gharib, min hadzal wajhi, dari ini wujudnya wajah atau sanad. Al-haditsu ar-rabi'u. Bermula hadis yang keempat. Akhraja, telah mengeluarkan pada hadis Ahmadu, oleh Imam Ahmad, fi Fadhailus Sahabati, di dalam kitab Fadhailus Sahabah. Ini kitab tersendiri ya, yang tidak jadi satu dengan kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, bukan, tetapi kitab tersendiri. Wa Ibnu Abi Syaibah, dan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. An Zaid bin Thabitin, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an, qala, telah berkata oleh beliau Zaid bin Thabit, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni tarikun fikum, ini sesungguhnya aku, tarikun, yaitu orang yang meninggalkan, fikum, di tengah-tengah kalian, khalifataini. Lah ini redaksinya khalifataini, bukan thaqalaini, tapi khalifataini, pada dua khalifah, pengganti maksudnya, yaitu khalifah itu di belakang, maksudnya khalifah di belakang adalah yang menggantikan khalifataini. Kitab Allahi, wujudnya kitab Allah, yaitu Al-Quran, hablun mamdudun, hablun, bermula dia yaitu kitab Al-Quran, hablun, yaitu tali, mamdudun, yang dibentangkan, ma baina samai, di antara langit, wal ardi, dan bumi, au ma baina samai wal ardi, atau di antara langit dan bumi. Yang pertama adalah ma baina samai wal ardi, pakai wal ardi, pakai wawu. Yang kedua, au ma baina samai ila, pakai ilal ardi. Wa itrati, dan anak turunku, dzurriyyahku, ahla baiti, ahli baitku. Akhraja, yang mengeluarkan pada hadis Ahmadu, oleh Imam Ahmad, fi Fadhailus Sahabati, di dalam kitab Fadhailus Sahabah nomor hadis 1032. Wa Ibnu Abi Syaibah, dan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, fi Musannafi, dalam kitab Musannaf beliau nomor hadis 31.679. Qala Al-Haythami, telah berkata oleh Imam Al-Haythami, fi Majma'iz Zawaid, dalam kitab Majma'uz Zawaid, rawa, telah meriwayatkan pada hadis Ahmad oleh Imam Ahmad, wa isnadu, dan bermula sanadnya hadis, jayyidun, yaitu baik, jayyid. Jadi hadisnya sebenarnya adalah sahih tapi bisyawahid, sahihun li ghairihi, bukan li dzatihi.
Tetapi kalau hadis pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, jadi jelas sahih. Walaupun Imam Bukhari tidak ikut mengeluarkan hadis-hadis tersebut. Al-haditsu al-khamisu. Bermula hadis yang kelima. Akhraja yaitu telah mengeluarkan pada hadis At-Tirmidzi oleh Imam At-Tirmidzi wa Tahawi dan oleh Imam At-Tahawi wa Tabarani dan oleh Imam At-Tabarani an Umar bin Abi Salamah, yaitu diriwayatkan dari Umar bin Abu Salamah radhiyallahu an, Rabi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu pemboncengnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu kendaraan, karena Umar bin Abi Salamah ini adalah salah satu putra tirinya, anak tirinya Rasulullah SAW. Karena setelah Abu Salamah wafat, maka Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah SAW, yang salah satu anaknya ada namanya Umar. Berarti Umar bin Abu Salamah ini adalah putra atau anak tirinya Rasulullah SAW. Apa kata beliau Umar bin Abu Salamah? Qala lamma nazalat, tatkala turun hadhihi oleh ini al-ayatu, wujudnya ayat, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Innama yuridu, sesungguhnya hanyalah menginginkan Allahu oleh Allah, liyudhhiba, yaitu akan menghilangkan, membersihkan oleh Allah, angkum dari kalian, arisa, pada kotoran-kotoran, najis-najis, dosa-dosa lahir batin, alal baiti, wahai alul bait, wa yutahhira, dan agar mensucikan oleh Allah kepada kalian, tadhiran, dengan sesuci-sucinya. Dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-33, fi baiti Ummi Salamah, yaitu turunnya ayat ini, kata Umar bin Abi Salamah, fi baiti Ummi Salamah, yaitu di dalam rumahnya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Fada'a, lalu memanggil oleh beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah, pada Fatimah, wa Hasanan, dan pada Hasan, wa Husainan, dan pada Husain. Fajallala, lalu menutupi oleh beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam hum, pada mereka, bikisain, dengan pakaian. Jadi 3 orang di dalam satu pakaian, yaitu Fatimah dan 2 putra beliau, yaitu Hasan dan Husain. Wa Aliyun, dan yaitu Ali, khalfa dhuhrihi. Wa Aliyun, bermula Ali, khalfa dhuhrihi, yaitu berada di belakang punggungnya Rasulullah. Fajallalahu, lalu menutupi oleh Rasulullah pada Ali, bikisain, pada dengan pakaiannya itu. Tsumma qala, kemudian bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma haula'i ahlu baiti, ya Allah, haula'i, mereka itu, ahlu baiti, yaitu ahlu baitku. Fa'adhib, maka hilangkanlah oleh Engkau ya Allah, anhum, dari mereka, aridsa, pada najis-najis, kotoran-kotoran, dosa-dosa lahir batin. Wa tahhir, dan sucikanlah oleh Engkau ya Allah, hum, pada mereka, tadhiran, dengan sesuci-sucinya. Akhrajahu Tirmidzi, akhraja, telah mengeluarkan pada hadis At-Tirmidzi oleh Imam At-Tirmidzi, nomor hadis 3205, wa Tahawi, dan oleh Imam At-Tahawi, fi Mushkilul Athar, di dalam kitab Mushkilul Athar, nomor hadis 771. Wa Tabarani, dan oleh Imam At-Tabarani, fil Mu'jamil Kabir, di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, nomor hadis 8295. Qala At-Tirmidzi, telah berkata oleh Imam At-Tirmidzi, hadza haditsun gharibun, hadza, bermula ini haditsun, yaitu hadis gharibun, yang gharib, min hadza, dari ini, al-wajh, wujudnya wajah, min hadits Ata'in, dari hadisnya Ata', an Umar bin Abi Salamah, dari Umar bin Abu Salamah radhiyallahu anhuma. Kemudian menurut sebagian, ya ini sebagian, menurut pendapat sebagian para ulama, bahwa ahlul bait yang telah dijamin masuk surga tanpa hisab, yaitu para azwajun Nabi, para istri Rasulullah SAW. Karena mereka itulah khitabnya di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu azwajun Nabi, ummahatul mu'minin. Kemudian ditambah lagi 4 orang yang telah dijamin, ya, yaitu Fatimah Az-Zahra Al-Batul, kemudian 2 putranya. Yang pertama adalah Hasan,
yang kedua Husain, ditambah dengan Ali bin Abi Thalib. Inilah yang telah dijamin masuk surga dari ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ahlu bait yang lainnya, setelah itu kan ada ahlu bait dari Alu Aqil, keluarga Aqil, Alu Ja'far, kemudian Alu Abbas, ya Abbas bin Abdul Muthalib, kemudian dari dzurriyyahnya Hasan Husain, dari dzurriyyahnya Hasan Husain sampai sekarang itu belum dijamin, tidak ada jamin. Mereka ahlu bait, tetapi belum dijamin sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh nas-nas ini. Ini menurut mayoritas ulama ahli sunnah wal jamaah. Sehingga tidak bisa kita langsung menjustis semua ahlu baitnya Rasulullah SAW dijamin surga. Tidak begitu. Tetapi kalau segi nasab, nasab seluruh ahlu bait itu lebih utama dari nasabnya siapapun. Sehingga apabila ditanya, apakah ahlu bait keturunan dari Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma itu pasti lebih baik daripada keturunan selain beliau berdua? Jawabannya iya. Karena segi nasab, ahlu bait itu adalah nasab yang paling utama dari seluruh kaum muslimin. Segi nasab. Tetapi segi kemuliaan indallah tetap atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Inna akramakum indallahi atqakum. Oleh sebab itulah ahlul bait itu kalau yang alim, alamah, kemudian dia dakwah Islamiyah, dia paling utama. Biasanya menjadi sultanul ulama, sultanul aulia itu ya para ahlu baitnya Rasulullah. Bahkan nanti Imam Mahdi pun itu min itsrati ahli baiti, dari turunan Rasulullah, ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.